Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut untuk pertemuan hari ini. Pertemuan keberapa ini? Ketiga ya. Kita belajar mengenai ketiga apa keempat nih? Itulah ya. Hari ini tentang teori keperawatan, tetap lanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar teori Dorota Oren ya, dan konsep teori itu seperti apa. Sekarang kita belajar tentang teori model adaptasi dari Callista Roy atau teori Roy. Callista Roy ini Callista Roy ini mempunyai kalau misalnya Oren kemarin itu kan disebut dengan teori self care. Nah, kalau untuk Callista Roy, teorinya itu disebut dengan holistic adaptive system atau konsep adaptasi ya, sistem adaptasi secara keseluruhan. Ini sedikit biografi dari Callista Roy atau nama panjangnya Sister Callista Roy. Sister Callista Roy ini seorang suster dari Saint Joseph of Carondelet. Dia memulai pekerjaan dengan teori adaptasi keperawatan pada tahun 1964. Jadi sudah mulai mengembangkan konsep adaptasi dalam keperawatan pada tahun tersebut. Ketika Callista Roy ini lulus dari University of California Los Angeles. Jadi setelah tamat, dia bekerja kemudian mengaplikasikan teori adaptasi keperawatannya pada tahun 1964 ya. Dengan teorinya yaitu sistem model yang esensial dalam keperawatan untuk konsep adaptasi ya. Ini perkembangan, maksudnya penjelasan mengenai konsep adaptasi dari Callista Roy. Kalau kemarin sudah dijelaskan juga tentang Oren, ada frameworknya ya. Ini framework untuk Callista Roy. Kalau kemarin framework yang Oren itu buat ya kan, ada agency, ada demand, kemudian ada nursing systemnya, defisit self care. Nah, itu menjelaskan isi dari konsep teori. Jadi ada model konseptual dari Oren. Begitu juga dengan Callista Roy. Jadi ini adalah model konseptual yang dikembangkan oleh Callista Roy, di mana manusia itu dianggap sebagai sistem adaptif ataupun sistem adaptasi. Jadi manusia itu bisa beradaptasi. Di sini ada 4 ya. Kemudian nanti ada umpan balik dari kesemuanya. Yang pertama adalah input, kemudian proses kontrol, ada efektor, kemudian ada output. Jadi ada input, ada output. Sebelum output, maka ada proses kontrol dan efektor yang akan berproses. Dari output maka akan kita ambil umpan baliknya untuk dievaluasi menjadi masukan kembali atau input kembali. Input ini ada tingkat adaptasinya, ini berupa stimulus. Tahu ya, stimulus itu rangsangan. Stimulus atau rangsangan dalam input ini dibagi menjadi 3, ada vokal, kontekstual, dan residual. Apa itu vokal? Vokal di sini merupakan stimulus yang langsung berhadapan dengan individu, seperti ada perubahan fisiologis, perubahan konsep diri. Artinya ini langsung berhubungan dengan individunya, atau stimulus internal dalam diri individu itu sendiri ya, itu vokal yang secara langsung muncul.
Kemudian ada kontekstual. Kalau kontekstual ini stimulus yang diterima individu, bisa dari internal maupun eksternal. Jadi dia ada penerimaan. Jadi kontekstual ini stimulus yang diterima dari orang lain atau dari dirinya sendiri. Kalau untuk yang mempengaruhi situasi, atau stimulus vokal ini, stimulus kontekstual itu dapat diobservasi, diukur, serta dilaporkan secara subjektif. Jadi kalau misalnya kontekstual ini, jadi ada pengaruh lingkungan. Vokal itu secara langsung disebabkan oleh penurunan sistem imun tubuhnya mungkin, atau ada gangguan dalam dirinya. Kemudian ditambah lagi dengan faktor kontekstual. Jadi dari petugas pelayanannya, mungkin keterlambatan pelayanan, atau ada pengaruh dari orang lain sehingga memperberat atau memperburuk, atau malah memperburuk keadaan. Lain halnya dengan residual input atau stimulus residual ini adalah ciri-ciri tambahan ya, jadi ada penambahan situasi yang ada, tapi ini tidak bisa diobservasi, tidak bisa diukur. Kalau tadi bisa diukur, misalnya ada pengaruh lingkungan seperti apa, yang misalnya orangnya demam dan lingkungannya panas. Itu kan kalau suhu luar atau suhu lingkungannya tinggi, itu bisa meningkatkan suhu tubuh individu kan, jadi bisa meningkatkan suhu individunya itu sendiri, jadi bisa berpengaruh lebih tinggi lagi. Jadi itu bisa diukur atau bisa dilihat. Kalau residual tadi tidak bisa. Misalnya ini ada keyakinan, sikap, sifat yang berkembang dalam individu. Kalau vokal tadi adalah yang menyebabkan segala sesuatunya, secara langsung menyebabkan sesuatu dalam tubuh individu. Kalau kontekstual itu sudah dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Tapi kalau residual itu tambahan yang tidak bisa diobservasi. Keyakinan, sifat, sikap, udah sakit ditambah sikapnya yang acuh tak acuh, ya, itu bisa menyebabkan memperburuk keadaan, harusnya diobati dan lain-lain, tapi dia sikapnya itu acuh, kemudian perilakunya tidak sehat, tetap itu bisa memperburuk keadaan. Itu input. Jadi ingat ya, ada 3 input itu: vokal, kontekstual, dan residual. Yang kedua ada proses kontrol. Proses kontrol ini merupakan mekanisme coping. Jadi jika sesuatu atau stimulus terjadi yang bisa menyebabkan sesuatu pada individu, maka akan dikontrol dengan mekanisme coping. Cara untuk menyelesaikan masalah, ya, itu mekanisme coping. Mekanisme coping juga ada 2 bentuknya. Ada regulator, ada kognator. Apa itu regulator? Regulator itu ada respon sistem kimiawi, respon yang terjadi dalam individu itu sendiri, respon oleh tubuhnya dari sistem kimiawi, saraf, endokrin, otak, medula, pokoknya sistem dalam tubuh kita yang berespon secara fisiologis. Kalau kognator, kognitif, ya, jadi berhubungan dengan fungsi otak dalam memproses informasi, penilaian, dan emosi. Jadi faktor kognitifnya, faktor pengetahuannya. Jadi mekanisme coping ini ya tergantung individunya masing-masing. Kalau fisiologisnya mampu beradaptasi dalam, misalnya tadi demam, ya respon tubuhnya akan itu karena ada virus, ya, itu penyebabnya virus menyebabkan demam, tambah lagi lingkungan yang hangat, yang sangat panas, jadi demamnya tambah tinggi. Sebelumnya dia acuh tak acuh sikapnya. Mekanismenya ini, regulatornya akan bekerja. Kalau virus masuk jadi demam, maka tubuh akan
berproses dengan mengeluarkan keringat, ya kan, berusaha untuk mengeluarkan panas dari dalam tubuh. Itu adalah proses yang terjadi dalam diri individu atau secara fisiologis. Itu faktor regulator. Nah, faktor kognitornya, orang itu akan berproses untuk mencari informasi seperti apa sih, kenapa bisa demam, kalau demam saya harus pakai apa, harus ngempres apa, harus seperti apa, minum apa supaya sehat, ya kan. Jadi ada proses untuk mencari tahu seperti apa penyakitnya, kemudian seperti apa cara mengatasinya, dan lain-lain. Itu mekanisme coping, cara menyelesaikan masalah sesuatu yang terjadi dalam individu. Kemudian efektornya seperti apa, sudah dikontrol nih, tapi itu semua akan berpengaruh. Efektor akan berakibat pada apa saja, pada fungsi fisiologis tubuh, ya. Kemudian konsep diri, fungsi peran, interdependensi. Fungsi tubuh pasti terganggu, yang biasanya sehat jadi tidak sehat. Konsep diri yang biasanya bisa kemana-mana menjadi lemah, dan lain-lain. Kelemahan itu bisa mempengaruhi kepercayaan diri, jadi konsep dirinya bakal terganggu. Fungsi peran, kalau sakit, ya perannya sebagai apa, apakah anak, perannya sebagai anak akan terganggu, apakah ibu, perannya sebagai ibu di rumah terganggu, dan lain-lain. Interdependensi, ya itu adalah hubungan dengan sesamanya, apakah akan terganggu. Nah, efek-efek ini terus ke semuanya, ya, dan bagaimana kita cara mengatasinya. Nah, output dari input yang sudah terjadi, virus yang masuk ke dalam tubuh menyebabkan demam dan lain-lain, dengan berproses kemudian ada efek. Outputnya, respon manusia itu akan adaptasi atau maladaptif. Jadi orang yang mempunyai sistem adaptasi yang baik, maka dia akan beradaptasi dengan menerima dan menyesuaikan diri dengan apa yang ada. Kemudian dia akan mampu berperilaku adaptif terhadap perubahan supaya bisa memenuhi kebutuhannya, seperti kebutuhan fisiologis, konsep diri yang positif, dan lain-lainnya. Nah, konsep ini kalau dia tidak mampu beradaptasi atau maladaptif, maka perubahan yang dialaminya seperti akan, ya, dampaknya akan terkena pada konsep-konsep efek-efek tadi, efektor tadi. Jadi kalau tidak mampu beradaptasi, ya gimana perubahan yang dialami? Fungsi fisiologis terganggu, konsep diri terganggu, dan lain-lainnya. Manusia itu akan berespon maladaptif ini bisa menyebabkan keempat kebutuhan diri itu kita butuh, ya, dalam konsep dirinya, peran kita, kemudian sosialisasi kita. Ini semua akan terganggu jika konsep diri sistem adaptasi kita maladaptif. Tahu ya, adaptif artinya kita mampu menyesuaikan diri. Kalau menyesuaikan diri itu, ya kita sudah mengetahui seperti apa virus itu, kita paham, kita punya proses, kita punya pengetahuan, kita akan atasi. Lain halnya dengan maladaptif, kita tidak menyadari, tidak mau menyesuaikan diri, kemudian tidak mau menyelesaikan masalahnya, dan tidak mau beradaptasi. Artinya akan berdampak pada konsep fisiologis, konsep diri, efek, fungsi peran, dan interdependensinya. Nah, respon adaptif ini harus dievaluasi untuk menjadi umpan balik ke stimulusnya tadi. Kalau adaptasinya baik, menyesuaikan dengan baik, stimulusnya, maka dia virusnya menghilang. Kalau maladaptif, virusnya ternyata tetap bertahan atau malah menyerang organ lain. Itu jadi umpan balik. Kalau menyerang organ lain, otomatis mekanisme copingnya akan berbeda lagi. Kognitifnya akan berbeda lagi, dan yang terganggu atau yang terdampak pun akan lebih banyak lagi atau menjadi lebih berat lagi. Sistem
lingkungan ini menjadi acuan dari Kalista Roy untuk mengembangkan proses keperawatan. Jadi manusia itu sebagai sistem adaptasi, mampu beradaptasi, ya. Meta paradigma selalu dikaitkan, teori-teori keperawatan akan dikaitkan dengan paradigma keperawatan di manusia, lingkungan, sehat, sakit, ya. Kalau kemarin manusia dipandang sebagai yang mampu untuk merawat dirinya sendiri, kalau oleh Kalista Roy manusia itu sebagai sistem adaptif. Jadi ada sistem yang mampu menyesuaikan diri dengan subsistem, dengan pengetahuan, dan ada memang adaptasi dari fisiologis regulator, ya. Jadi fisiologis tubuh untuk mempertahankan adaptasi. Kalau lingkungan, dia dianggap sebagai semua kondisi dan keadaan yang mempengaruhi perkembangan. Jadi lingkungan ini bisa mempengaruhi seperti apa sistem adaptasi yang dijalankan oleh manusia. Kesehatan, sehat sakit, ya, merupakan sebuah keadaan dan proses untuk menjadi sebuah integrasi. Jadi sehat sakit ini menjadi wadah, ya, wadah dalam pengembangan sistem adaptasinya. Terutama lagi di poin keempat itu keperawatan. Jadi ada proses untuk mempromosikan adaptasi ini kepada individu dan kelompok, sehingga dia bisa meningkatkan kualitas kehidupannya dengan melakukan peningkatan kemampuan adaptasi dan dengan memperhatikan faktor lingkungannya. Jadi dalam keperawatan itu bisa dipromosikan adaptasinya, bahwa manusia itu makhluk yang mampu untuk beradaptasi. Jadi bisa meningkatkan derajat kesehatan, ya. Jadi itu pandangan dari Kalista Roy terhadap meta paradigma. Aplikasi di bidang keperawatannya, ya, teori guide intervention for adaptation to heart failure in Journal of Advanced Nursing. Jadi ada adaptasi, ya, intervensi adaptasi untuk gagal jantung. Jadi ada penerapan teori adaptasi pada pasien gagal jantung di jurnal keperawatannya. Jadi model adaptasi Roy ini memberikan latihan dan program dukungan sosial pada pasien gagal jantung. Jadi ada program rehabilitasi, ya, pemulihan untuk pasien dengan gagal jantung. Jadi ada PNKES-nya, ada latihannya, kemudian perubahan gaya hidup. Jadi seperti apa adaptasi yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Jadi kalau untuk gagal jantung ini dikembangkan intervensinya, adaptasinya itu seperti PNKES, ada latihan dan perubahan gaya hidup. Gagal jantung, tidak boleh ini. Jadi manusia harus beradaptasi. Ini salah satu contoh penyakit, ya, gagal jantung. Jantung berarti dia harus mengurangi minumnya, gaya hidupnya harus diperbaiki, ada proses latihannya, dan diberikan PNKES untuk meningkatkan pengetahuannya sehingga bisa menjadi salah satu proses mekanisme coping yang baik dalam individu. Ini juga bisa digunakan pada beberapa penyakit lain, bukan hanya gagal jantung. Seperti apa proses adaptasi yang dilakukan individu jika terjadi sakit atau sesuatu, ya, sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup. Kesimpulannya, model adaptasi Kalista Roy ini dia berfokus pada klien center. Jadi klien itu menjadi subjek. Jadi dia yang menjadi sumber kekuatan, bahwa manusia itu atau klien itu mampu beradaptasi. Manusia itu sebagai sistem adaptif. Dengan meningkatkan kemampuan adaptasinya manusia sehingga bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Itu inti dari teori Kalista Roy.
Oke, cukup untuk Suster Kalista Roy. Jika ada yang ditanyakan, kita bisa bahas di grup WA atau GC-nya. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan, tolong dibuat sama seperti ini ya, ada model konseptualnya atau frameworknya, kemudian hubungan dengan meta paradigma seperti apa, dan jangan lupa biografi dari penemu atau teori-teori keperawatan tersebut ya. Baik, Ibu akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Silahkan kita diskusi, dan kita akan bertemu lagi di video-video pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.